بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kehidupan di muka bumi ini adalah kehidupan yang tercampur antara kebenaran dan kebatilan, tercampur antara kebaikan dan keburukan, tercampur antara orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang taleh. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang mentaati Allah. Orang-orang yang taleh, pakai ta, adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tercampur antara calon penduduk surga dan calon penduduk neraka. Hal ini tentu kita sangat merasakan di kehidupan kita sekarang ini, di muka bumi ini. Kita melihat banyak di antara kaum muslimin yang senang dalam beramal saleh. Mudah-mudahan mereka termasuk dari ahli jannah. Dan banyak juga di antara masyarakat kita yang malah justru dalam kehidupannya mengamalkan amalan ahlun nar. Na'udzubillah kalau mereka termasuk dari penduduk neraka. Namun itu semua adalah sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan itu semua untuk bisa diketahui mana yang benar-benar bertakwa kepadanya dan mana yang tidak bertakwa kepadanya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tidaklah Allah mengutus seorang rasul pun, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, illa ja'allahu aduwan, kecuali ja'alahu aduwan, kecuali Allah jadikan bagi setiap rasul tersebut adanya musuhnya. Tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali pasti di sana ada musuhnya. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang menentang para rasul, orang-orang yang menentang agama Allah, itu pasti ada. Syayatin, dari kalangan syayatin, al-ins wal jin. Syayatin yang berbentuk manusia dan berbentuk jin. Syaitan dua kelas ini atau dua macam ini, dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum zukhrufal qali ghurura, ba'duhum ba'da zukhrufal qali ghurura. Masing-masing syaitan dari bangsa jin, syaitan dari bangsa manusia saling memiliki keterkaitan erat, saling membisiki, saling mendukung, saling membuat makar untuk melancarkan permusuhannya kepada orang-orang yang kepada para rasul dan para anbiya. Kaum muslimin yang kami muliakan, inilah dunia. Dan kemudian diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hal ini pun turun-temurun terus sampai kepada para pengikut rasul pun akan berhadapan dengan syayatin minal insi wal jin. Orang-orang yang hendak mengikuti para rasul, menginginkan dirinya berjalan di atas jalannya para rasul, itu pasti akan mendapatkan kendala di tengah perjalanannya. Syaitan, musuhnya dari kalangan manusia dan jin. Sehingga memang betul
di dunia ini, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, tercampurnya orang-orang yang calon sebagai penduduk surga, yaitu para pengikut para rasul. Namun mereka tidaklah demikian mulus ke surga, harus melalui imtihan, ujian-ujian di dalam menghadapi musuh-musuhnya dari kalangan manusia dan jin tadi. Kaum muslimin yang kami muliakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menerangkan manuver atau sepak terjang cara syaitan dari manusia dan jin untuk menyerang dan memberikan permusuhannya kepada orang-orang yang mentaati Rasul melalui dua cara. Kata beliau. Jadi di dunia ini berhadapan antara pengikut para Rasul dan pengikut para syaitan. Syaitan di dalam menghalangi orang-orang yang hendak mengikuti Rasul dengan dua cara. Cara yang pertama adalah at-tashkik, menimbulkan keraguan, menimbulkan kerancuan di tengah-tengah kaum muslimin agar mereka ragu dengan agamanya, ragu dengan ayat, ragu dengan hadisnya Rasul. Untuk berikutnya mereka akan mengurangi agama Islam atau menambahi atau merubah-rubah karena mereka sudah tidak lagi berada di atas firman yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini tasydid, dibikin orang itu ragu dengan agamanya. Pengertian ragu itu bagaimana? Yaitu dia tidak mencukupkan diri dengan Sunnah Rasul, dia tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah, dia malah menambahi. Karena menurut saya ini kurang mantap, kurang enak, maka ditambah inilah. Dia berarti ragu dengan Islam yang dibawa oleh Rasul. Atau dia menganggap masa seperti itu Islam, masa seperti itu, wah ini kurang pantas, dikurangi aja, ini sudah tidak relevan. Masa seperti ini juga ragu dengan Islam, dengan agamanya sendiri. Syaitan seperti itu membuat tasydid supaya bagaimana umat Islam ragu dengan agama. Kemudian yang kedua adalah mereka berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Memurtadkan, yaruddukum an dinikum, ini istata'u. Allah menyebutkan mereka syaitan dari kalangan manusia dan jin betul-betul menginginkan untuk kalian semua itu murtad dan menjadi temannya syaitan. Menjadi temannya syaitan. Ini istata'u, itu jikalau mereka mampu. Jadi target utama mereka yang paling tinggi adalah bagaimana supaya para pengikut Rasul itu menjadi pengikut syaitan. Ini dia. Bagaimana orang yang tadinya beriman menjadi murtad dari imannya. Ini target utama mereka. Kalau target ini kok sulit mereka tembus, mereka bikin tasydid, keraguan terhadap kaum muslimin. Dimasukkan pemikiran-pemikiran sesat, keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Islam, atau dimasuki kaum muslimin dengan amalan-amalan yang tidak dari Islam, sehingga mereka hanya sekedar label saja. Orang Islam, agamanya Islam, tapi dia tidak tahu apa itu Islam. KTP-nya Islam, ngakunya Islam, Muslim, namun ketika ditanya, tahukah Bapak tentang Islam itu apa? Tidak tahu, kecuali apa yang selama ini dia kerjakan. Ini sebagai hal yang ritual, kebiasaan, adat istiadat, itu yang mereka maknakan dengan Islam. Dalam keadaan yang seperti ini, jumlahnya banyak muslimin, tapi kekokohan ilmiahnya tidak ada. Muslimin, tapi mereka tidak ngerti bagaimana ibadah yang benar. Muslimin, tapi pemikiran dan akidahnya tidak tahu bagaimana akidah dan pemikirannya Rasul.
mereka ini terkena yang namanya tasydid, perancuan yang digemborkan atau yang dilancarkan oleh syayatin minal insi wal jin. Maka dari itu kata beliau, kata beliau siapa di sini? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, fal wajibu, maka hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istidad lahum, untuk menyiapkan diri guna menghadapi orang-orang yang akan menghalangi kita dalam beriman dari kalangan syaitan dan syaitan dari kalangan manusia dan jin. Menghalangi dengan kemaksiatan, menghalangi dengan dirayu bagaimana supaya tidak doyan dengan Al-Quran dan Sunnah, dihalangi dengan berbagai macam duniawi, supaya bagaimana yang tadinya kita ini ingin beriman kemudian luntur di tengah-tengah perjalanan, kalau bisa dimurtadkan. Kata beliau, wajib hukumnya setiap muslim berbekal diri guna membentengi dirinya dari godaan-godaan syaitan, baik dari bangsa manusia atau bangsa jin. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita membekali diri kita paling minim membentengi. Paham ini membentengi? Paling minim kita memiliki satu persiapan yang kalau datang kepada kita sebuah keyakinan yang sesat, kita ngerti, oh ini sesat ini datangnya dari syaitan ini. Atau datang kepada kita tata cara ibadah yang tidak ada sunnahnya, kita ternyata sudah memiliki persiapan, oh tahu ini tidak ada sunnahnya, ini syaitan ini. Atau datang kepada kita sebuah maksiat, oh ternyata ini haram, ini godaan syaitan ini. Sehingga dengan itu kita akan selalu waspada dan terus berusaha di atas jalannya Rasul dan para nabi. Persiapan itu diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada dua kata beliau. Jadi persiapan yang harus kita siapkan ada dua juga. Bisa diikuti oleh kalian kaum muslimin? Bisa nyambung pembahasan ini? Iya. Persiapan yang pertama adalah kata beliau, wajib bagi kita untuk membekali kita dengan bil ilmi syar'i, dengan ilmu syariat ini. Wajib bagi kita setiap muslim membekali diri kita dengan ilmu syar'i, yaitu ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, dengan hadis Rasul. Tanpa ini pasti kita akan terlumat, karena tidak tahu kebenaran apa. Ini dia. Yang kedua kata beliau, kita harus mengerti langkah-langkah syaitan dari manusia, dari bangsa manusia dan jin. Ini dia. Kita harus mengerti syubhat yang ada pada mereka, guna kita mampu membantah. Kita harus paham gerak-gerik amalan yang tidak ada sunnahnya itu yang seperti apa. Kita harus mengerti itu. Kita juga harus tahu yang namanya kesyirikan dengan macam-macamnya. Agar kita apa? Ketika datang bisikan syirik, kita ngerti, oh ini adalah langkah syaitan ini. Kayak tadi saya terangkan. Nah, kita berusaha untuk jangan terseret. Kita harus mengenal yang seperti itu. Tanpa kita persiapan dengan dua persiapan ini, seseorang tidak akan mungkin bisa lepas dari serangan permusuhan yang dilancarkan oleh musuh-musuhnya para pengikut para rasul dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Maka kaum muslimin yang kemuliaan, kita ambil satu contoh adanya seorang yang mengaku muslim,
namun dia tidak pernah mengenal kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, dan dia juga tidak mengenal tentang keharaman-keharaman, yang mana keharaman-keharaman tersebut digunakan oleh syaitan untuk menyeret kita ke lembah neraka sebagai temannya. Ada seorang muslim yang seperti itu posisinya. Dia tidak berpikir, tidak mengerti tentang hal yang diwajibkan, dan dia tidak mengerti tentang apa yang diharamkan, padahal itu adalah celahnya syaitan untuk menggoda kita. Maka muslim yang ini, bagaimana nasibnya kira-kira kaum muslimin? Bisakah dia bertakwa dan beriman? Bisakah dia selamat dari godaan syaitan? Jawabannya adalah pasti tidak bisa. Itu min sunnatillah, pasti tidak bisa. Karena untuk beriman dia harus punya ilmu tentang wajibat, hal-hal yang diwajibkan. Karena yang namanya iman adalah meyakini dan membenarkan apa yang Allah firmankan. Caranya kalau itu wajib kerjakan, dan seterusnya yang telah kita jelaskan di majelis ini. Ternyata dia tidak tahu, dan dia juga tidak tahu hal-hal yang dilarang, maka dia akan sangat mudah sekali jatuh kepada hal-hal yang dilarang dalam kondisi dia tidak merasa kalau dia sedang bersama syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yang seperti ini kira-kira ada tidak di sekitar kita? Banyak. Mengaku muslim tapi yang seperti itulah nasib mereka. Na'udzubillah. Mereka adalah orang-orang yang na'udzubillah akibat jahil, tidak pernah terdidik. Ini. Maka pertanyaannya adalah bagi kita, apakah kita rela membiarkan diri kita untuk dalam keadaan jahil terus? Atau apakah kita rela melihat anak kita, istri kita, keluarga kita terus di atas ketidakmengertian dengan Islam? Apa kita rela? Padahal sesuatu yang pasti yang telah kita terangkan tadi ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia akan terjerumus ke lembah syaitan bersama syaitan, dan dia sudah tidak lagi menjadi calon ahli jannah kalau dia terjerumusnya sampai menjurus kepada kekufuran atau kepada kesyirikan. Dari itu kaum muslimin yang menggunakan, kita berarti butuh apa? Ilmu, butuh bermajlis, butuh belajar. Ilmu itu terdapat di mana? Al-Quran dan Sunnah. Berarti untuk kita mendapatkannya harus kita banyak-banyak membaca, memahami, mengkaji melalui bukunya para ulama. Ternyata waktu kita untuk mengaji satu minggu cuma berapa kali? Berarti kemungkinan kita bersama syaitan lebih banyak atau lebih sedikit? Silakan jawab masing-masing. Ya. Kaum muslimin yang akan menggunakan, termasuk daripada bisikan syaitan adalah orang tersebut terseret untuk menghina salah satu bagian dari Islam. Bisa jadi karena dia tidak tahu kalau itu adalah bagian dari Islam, atau bisa jadi dia memang sudah terkena kekufuran sehingga dia melihat itu adalah Islam, namun dia memang sengaja menghinanya. Setelah kita bahas bahwa barang siapa yang menghina salah satu bagian daripada agama Islam ini, maka orang tersebut dikatakan apa? Kafir. Ya, ini hukum umum ya kawan. Hukum umum. Hukum umum ini berbeda dengan hukum ta'yin. Hukum umum, siapa yang menghina salah satu di antara bagian agama Islam ini, apakah itu perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, maka orang tersebut kafir. Ini hukum umum. Tapi kalau anda pun individu ta'yin, si A kafir, si C, si D kafir, ini aturannya sangat rumit. Hati-hati di sana. Tahapan demi tahapan harus ada. Tidak kemudian kamu muncul nanti pulang ke rumah mendapati saudaranya menghina sunnah, kamu kafir.
mendapati orang tuanya menghina, orang tuanya tidak tahu hadis Rasul. Ngerti-ngerti dia mencemooh satu amalannya Rasul. Bisa terjadi ini. Langsung dia katakan kafir. Oh, tidak seperti itu. Para ulama ahli sunnah wal jamaah diantara dari kalangan para sahabat Rasul sampai hari ini tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Kalau penghukuman secara umum itu sangat jelas sekali. Barang siapa berbuat seperti ini dia musyrik. Barang siapa yang berbuat seperti ini dia kafir. Barang siapa meninggalkan ini dia kafir. Ini perkara yang jelas. Karena ini perkara umum. Adapun secara individu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat aturan sebagaimana tertera dalam ayat dan hadis Rasul. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kunna mu'adzabin hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengutus dan kami tidak akan menyiksa satu kaum sampai kami mengutus kepada kaum tersebut seorang rasul. Yang ini berarti apa? Tidaklah orang tersebut dipastikan kafir kecuali setelah sebelumnya ditegakkan hujjah, diberikan nasihat, diberikan argumentasi ayat Al-Quran dan Sunnah, supaya dia tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang mengkufurkan. Kalau ternyata dia sudah tahu, ayatnya dia mengerti, hadisnya dia mengerti, dan dia tahu bahwa apa yang dia perbuat itu mengkufurkan, bagaimana? Tetap masih juga belum selesai, yakni tidak langsung serta-merta dikafirkan. Ada tahapannya di sana. Mungkin dia itu sedang marah sehingga dia tidak menggunakan kesadarannya. Mungkin dia dalam keadaan ada takwil syubhat di benaknya. Hanya dia. Sampai betul-betul terang. Sudah jelas bagi dia. Kemudian dia mengatakan, saya tahu kalau perbuatan ini mengkafirkan, tapi saya berbuat saja. Berarti dia berbuat satu kekufuran alal ilmi. Dia berbuat satu hal yang mengkufurkan di atas pengetahuan kalau apa yang dia perbuat itu mengkafirkan. Maka orang yang seperti ini ditinggalkan. Orang tersebut telah kafir. Wal'ayyadillah. Bisa dimengerti ini kaum muslimin? Maka di sini kita mengerti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Fal wajibu qabla at-tahkim wa qabla al-hukm bit-takfir ayanzura fi amrayn." Kata beliau, yang wajib hukumnya sebelum seseorang menuding kepada seseorang yang kafir, dia harus melihat kepada dua perkara besar. Ini rincinya seperti itu. Jadi sebelum kamu menuding seorang kafir, kamu harus melihat pada dua perkara dulu. Hati-hati. Karena hukum asal seorang yang muslim ibqa'u islamihi hatta yatahaqqaqu khuruji 'anil Islam. Seorang yang telah mengaku sebagai muslim terus akan dia sebagai muslim terus menerus sampai dia mati di atas muslim, kecuali betul-betul nyata bahwa dia telah keluar dari Islam. Itu dilihat dari dua sisi kaum muslim. Sisi yang pertama kata beliau adalah seorang tersebut harus melihat dilalatul kitab wa sunnah, harus meneliti dulu tentang Al-Quran dan Sunnah, hukum yang tertera di dua ayat ini atau ayat dan hadis ini. Di dua hukum ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi maksudnya apa? Kamu harusnya dulu teliti dulu. Apa benar perbuatan si fulan ini secara dalil menyebabkan kafir atau tidak? Kamu teliti dulu secara dalil. Karena banyak orang mengkafirkan orang
dalam keadaan orang tersebut tidak mengamalkan sebuah kekafiran. Contohnya, kenal kalian yang namanya pemahaman Khawarij? Kaum yang namanya Khawarij, mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, murtakibul kabirah kufrun khalidun finnar. Pendapat mereka bahwa pelaku dosa besar seperti zina, mabok, mencuri, kata mereka adalah kafir dan nanti di akhirat kekal di neraka untuk selamanya. Yang seperti ini kaum muslimin yang kamu muliakan adalah pendapat batil. Pendapat batil ini dibantah oleh Allah dalam banyak ayat dan oleh Rasul dalam banyak hadis, bahwa dosa yang mengekalkan pelakunya dan menyebut atau disebut orang itu kafir adalah dosa kafir, dosa syirik, dan dosa munafik jenis i'tiqadi. Adapun mencuri, hukumannya adalah potong tangan dan tidak dikafirkan pelakunya. Ini dia. Dosa zina, kalau dia bujangan atau perawan, dicambuk dengan aturan yang ada. Kalau dia adalah zina muhsan, orang yang sudah bersuami atau beristri kemudian berzina, dengan catatan diketahui zinanya, timbal masuk sumur, atau dia menyatakan dirinya telah berzina, mengakui, maka dia dirajam dengan dilempari batu dalam kondisi bukan sebagai orang kafir, padahal dia pelaku dosa besar. Dengan dalil apa? Di zaman Rasul ada seorang wanita, Imratun min Bani Juhaynah, seorang wanita dari kabilah Bani Juhaynah. Hadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu min zina, dalam kondisi hamil karena dia baru berzina, Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, atabtul hajja faqimu alayya. Ya Rasulullah, aku sudah terkena hukum had, tegakkanlah bagiku had itu, yaitu hukum rajam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarga wanita ini, ahsin ilaiha, fida wada'at ta'tini biha. Berbuat baiklah kamu kepada wanita ini, jikalau dia telah lahir atau melahirkan, bawa wanita ini ke depanku, ke sini, bawa lagi gitu. Jadi orang ini walaupun telah berbuat dosa besar, dia masih muslimah. Setelah orang ini, wanita ini dibawa, melahirkan sudah, anaknya sudah diopeni, dibawa wanita ini ke hadapan Rasul, kemudian ditegakkan hukum rajam. Umar bin Khattab membawa batu besar, kemudian dilemparkan kepalanya, kemudian pecah kepalanya, darahnya menciprati baju beliau. Umar bin Khattab marah-marah, darah najis, ada zania, ini hari zani, ini wanita pezina, najis ini darah. Rasulullah membela wanita tersebut, kemudian memberitahukan kepada Umar, laqad tabat taubatan la qasamat ala sab'ina alal Madinah lawasa'adhum. Wa Umar, sungguh wanita ini telah bertobat dengan taubat yang Allah terima. Dia telah bertobat, kalau taubatnya dibagi 70 orang dari penduduk Madinah, itu mencukupi bagi mereka. 70 orang itu, ya ini taubatnya betul-betul besar. Dia mati sebagai muslimah, dosanya hapus dengan ditegakkan hujjah padanya, dengan ditegakkan had, hukum had padanya. Kaum muslimin yang saya muliakan, berarti anggapan kaum Khawarij pelaku dosa besar itu kafir salah. Sehingga hati-hati, sebelum kamu mengkafirkan, kamu harus dilihat dulu perbuatan orang ini apakah kafir atau tidak secara Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan orang yang dikafirkan. Yang harus dilihat yang kedua adalah intibaqul hukmi ala syakhsil muayyan. Kamu harus teliti dulu. Kalau kamu sudah tahu perbuatan orang ini kafir dengan dalil ini. Yang kamu harus lihat yang kedua adalah apakah cocok
hukum kafir diberikan kepada dia atau tidak cocok? Loh, apakah orang yang berbuat kekafiran tidak mesti kafir? Tidak mesti. Dan itu sangat jelas sekali. Karena apa? Bisa jadi dia tidak tahu kalau tadi yang dia perbuat adalah menyebabkan kafir. Bisa jadi dia terpaksa di dalam melakukan kekafiran tersebut, karena kalau tidak nanti salah satu anggota keluarganya akan dibunuh umpamanya. Bisa terjadi seperti ini? Bisa sangat terjadi. Atau dia dalam kondisi otaknya sudah dicuci. Dicuci maksudnya dikasih obat-obatan narkotika atau yang semodelnya. Atau di otaknya dicuci dengan dirancukan, diintrogasi atau diintrogasi. Dibikin bingung, pusing akhirnya tanpa sadar dia mengatakan kalimat kekufuran karena dia dalam kondisi bingung. Ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Adapun kalau hukum umum, siapa yang mengamalkan ini kafir, jelas sekali. Siapa yang mengerjakan ini dia musyrik, jelas sekali. Tapi untuk dikatakan kepada individunya, ini ada tata cara yang harus ditempuh terlebih dahulu. Sehingga yang namanya seorang berada di atas dakwah sunnah tidak bermudah-mudahan di dalam mengatakan kafir kepada manusia. Bisa dipahami ini kaum muslimin? Termasuk dalam hal ini adalah penghinaan. Dan ini telah kita bahas ya. Yang terakhir kita bahas adalah tentang orang yang duduk bersama orang yang menghina salah satu bagian dari Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Sunnah. Ternyata dia ikut duduk dan diam dan mendengarkan tanpa mengingkari. Apa hukumnya orang ini? Harus dijelaskan kaum muslimin atau belum? Hukumnya ikut kafir. Tapi sekali lagi ini umum ya. Ini umum. Umumnya lagi RT-an atau di pos ronda atau di pinggir jalan, ngobrol sana ngobrol sini, ternyata dari yang ada di tempat tersebut muncul dari omongan orang ini penghinaan kepada sunnah, penghinaan kepada akidah, penghinaan kepada amalan-amalan yang diajarkan Rasul. Ternyata hadirin yang ada di situ tidak mengingatkan, tidak mencegah, dan tidak ada sikap untuk menolak dengan pergi dari tempat tersebut umpamanya. Bahkan diam dan mendengarkan, maka dia dihukumi sebagai orang yang setuju dengan penghinaan itu. Maka hukum kafir pun bukan hanya kepada sang penghinanya, namun kepada yang hadir di tempat tersebut. Dan ini berbahaya sekali kaum muslimin. Banyak kita dapati yang seperti ini. Sang penghina dalam kondisi tidak sadar, tidak tahu kalau itu sudah menghina. Namun kita yang tahu, wajib hukumnya. Satu, kalau kita mampu, kita peringatkan dia dengan cara yang hikmah, yaitu apa? Beritahukan ayatnya, beritahukan hadis, bahwa apa yang sedang dia hina adalah Islam, bagian dari Islam. Kalau kamu tidak mampu, maka kamu pergi dari tempat tersebut. Kenapa demikian kaum muslimin yang kami muliakan? Karena kisah perang Tabuk yang telah kita ceritakan di majelis yang telah lalu adalah berkaitan dengan seorang munafik yang duduk dengan beberapa sahabat Rasul. Munafik ini menghina Rasulullah SAW, namun beberapa sahabat Rasul diam dan tetap duduk. Maka Allah katakan, qad kafartum, sungguh kalian semua telah kafir. Maka sahabat Rasul yang dulunya sebagai sahabat, namun duduk dengan sebab duduk dengan seorang munafik yang menghina Rasul tadi, maka dia menjadi kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka muslimin yang kemuliakan, alhamdulillah majlis ini sudah menamatkan dua syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengan dua rukunnya dan dua syarat-syaratnya. Sudah selesai, sudah tamat. Berarti karena sudah khatam buku ini dan selesai, akan diadakan imtihan ujian.
kayak SD saja atau pondok. Enggak, jangan khawatir. Masya Allah. Kita akan masuk insya Allah kepada buku berikutnya, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, sarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Siapa yang memiliki buku Fathul Majid boleh dibawa, karena yang akan kita baca dalam matanya. Adapun Fathul Majidnya, syarahnya kita baca sebagai tambahan saja. Kita akan bacakan beberapa keterangan dalam kitab Fathul Majid, namun bukan dibaca Fathul Majid, bukan. Jadi sebagaimana biasa, hadirin kita harapkan memiliki bukunya, karena kekuatan mengaji dengan kuping, mengaji kuping itu sangat rendah kekuatannya. Sehingga kemampuan untuk kita menyerap pelajaran, kalau cuma hanya mendengar, di saat mendengar paham, namun di saat sudah keluar lupa sudah. Dan itu sayang. Namun kalau kalian punya bukunya kayak sekarang ini, bisa dimurojaah lagi. Ketika kita membaca, oh ingat. Seperti itu. Dan jangan mengandalkan rekaman kaum muslimin. Rekaman manfaatnya adalah untuk yang di rumah. Ya. Yang lebih manfaat adalah kitab. Manfaat adalah kitab. Dan insyaallah kitab itu harganya murah. Paling 4.000 atau 7.000. Ya, nasi goreng super harganya berapa? 7.000 cari. Masa eman-eman di kitabnya. Insyaallah akan difotokopikan oleh pengurus, hadirin hanya menggantikan ongkos fotokopinya. Insyaallah Rebo depan insyaallah kita akan mulai membahas kitab Tauhid sebagai keterusan dari pembahasan syarat syahadatain asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita masuk pada kitab Tauhid. Jadi Masya Allah di tempat ini sudah menamatkan berapa kitab? Kitabul Jannah, Kitab Jahannam, kemudian syarat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pertanyaannya, berapa ilmu yang tersisa di benak kalian? Allah. Kalau 3 kitab ini selesai dibahas, ilmunya entah kemana, kira-kira mau dapat di mana lagi isi dari 3 kitab ini? Sulit atau tidak sulit? Sulit. Namun ketika kita dulu mulai belajar, sudah punya buku, kita mampu untuk mengulangi? Mampu untuk mengajarkan, mudah-mudahan paling tidak kepada istri, kepada anak. Sini, ini hadis Rasul. Antum bacakan 1, 2, 3, Masya Allah. Anaknya akan, abi alim ya. Senang. Kira-kira senang tidak melihat istri itu? Senang. Tapi ketika anaknya pulang dari pondok, Bi tolong bacakan ini. Saya nggak bisa ini. Aduh, kecut. Maka kaum muslimin yang menggunakan bukunya yang akan ada. Pertemuan yang akan datang kita akan baca itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.